Iya, jadi Pak, awal mula saya ke Papua bukan ke Papua sih intinya. Awalnya saya cuma coba-coba baca-baca pas itu ada lowongan di BPJS Kerjaan. Saya baca-baca sedikit, oh berkaitan dengan mirip asuransi juga sih, tapi sekarang sudah menjadi badan hukum publik. Kenapa saya milih BPJS Kerjaan itu? Pertama kemarin pas di Purwokerto saya kan status di perusahaan masih kontrak Pak ya, outsourcing seperti itu. Jadi saya lebih ke masa depan sih. Pikirnya ke masa depan, misalkan kalau saya tetap di perbankan pas itu, sementara yang lebih senior saja belum diangkat-angkat, saya berpikir ini masa depannya gimana, sementara persaingan di dunia kerja sangat tahu sendiri Bapak ya. Apalagi yang sudah lulus, yang baru lulus ini tahu sendiri nanti persaingan dunia kerjanya. Jadi saya coba-coba sih Pak, intinya pertama daftar-daftar, alhamdulillah coba-coba dapat. Tesnya itu 6 bulan sih Pak, kalau 8 bulan, ya mau 6 bulan lebih, dari Januari sampai Juli. Lama sekali Pak. Saya ke bolak balik Jogja, ada kali tes, terus tes terakhir itu di Bogor, baru penugasan. Nggak tahu saya sistem penugasannya bagaimana, tahu-tahu Kau tahu keterima begitu. Ya gimana Farid? Lanjut. Halo Farid? Ini sudah gabung ketua IK alumni sama alumni Mas Wahyu ini, alumni UIN Jogja ini. Farid, halo? Halo Farid? Halo Farid? Ketenagakerjaan dan alhamdulillahnya itu kan diterima di BPJS Ketenagakerjaan, tapi kabar terakhir tadi itu sudah penempatannya berada di Papua. Jadi kalau di Papua jelas jauh dengan keluarga begitu, termasuk dengan sinyal HP mungkin ya begitu. Ini karena sudah bergabung ketua alumni ini dari PAI karena sudah ada Mas Hafid, monggo ini berbagi pengalaman terutama kepada teman-teman yang sudah gabung ini, silahkan bergiliran nanti dari Mas Hafid ke Mas Wahyu ini yang sudah baru selesai studinya di UIN Yogyakarta. Wah ini kayaknya sudah wajahnya sudah berbeda, senang menulis, beberapa kali sudah publish di jurnal termasuk di jurnal Islam Madinah. nambah hitam mungkin tadi. Ya nggak apa-apa, karena sering berjemur, karena kalau berjemur meningkatkan daya tahan tubuh lah. Oke, saya persilakan kepada ketua alumni untuk berbagi pengalaman sekalipun ini baru 3 orang yang bergabung. Silahkan. Mas Hafid, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, bergabung bersama di Zoom meeting ya. Ini baru pertama kali bertemu di Zoom meeting. Nah,
kalau pengalaman mungkin ya di karena aktivitas saya kan di sekolah dan harapan itu pas di sekolah, nah banyak yang kemudian kita ketahui dari segi apa karirnya apalagi di pendidikan agama Islam. Kadang kita menjumpai di mana sih pendidikan di mana belajar atau prodi yang di UMP pendidikan agama Islam nanti saling kolaborasi bersama-sama ketika nanti calon guru agama yang akan lulus, nah nanti kemudian selesai, nah paling tidak nanti tidak kaget, tidak terasa oh ini tantangannya itu besar banget gitu, apa mungkin harus dilatih dulu, walaupun pada saat itu kan ada PPL, tapi hanya berapa sih 3 bulan apa ya Cak gitu ya, 3 bulan apa 6 bulan sekarang ya saya lupa. Nah itu mungkin pemaparan sedikit lah dari yang mungkin saya sampaikan. Monggo nanti sambil di Ini malah hilang setelah memberi ini ya. Terima kasih Mas Hafid. Jadi kalau PPL sekarang kan sudah tidak lagi ada PPL. Jadi adanya itu ya, saya ulangi, kurikulum yang sekarang, yang kurikulum KKNI itu tidak menggunakan istilah namanya PPL. Kalau zaman teman-teman dulu mungkin namanya itu PPL, sekarang itu sudah tidak lagi menjadi PPL, namanya itu magang. Magang 1 itu observasi, kemudian magang 2 itu apa ya? Ya sama itu kan magang 1 sama magang 2 begitu. Magang 2 masuk magang 3 itu seperti PPL yang dulu yang sampai dengan 1 bulan. Membuat RPP dan seterusnya. Ini karena sudah gabung nih Mas Fahri, mohon maaf ini tadi keputus sinyalnya, jadi langsung ada ketua IK alumni yang bergabung, kita lanjut nanti ya, kita berikan kesempatannya nanti ini karena sudah ada Mas Wahyu Lenggono, alumni UIN Yogyakarta yang baru lulus, yang tadi bilang tambah hitam, ya mudah-mudahan kan pikirnya tidak hitam, pikirannya cerah, karena baru lulus dan mendapatkan predikat yang sangat memuaskan dari kampus S2-nya. Monggo, silakan Mas Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Cak Makrus yang sudah memfasilitasi alumni untuk ya sedikit sharing-sharing lah seperti itu, dan juga terima kasih kepada Ketua IK alumni FAI Mas Hafid. Baik, sedikit dari saya sharing karena di sini sinyalnya agak jelek, putus-putus seperti itu. Mohon maaf. Jadi sebelumnya saya tadi itu karena item itu ya. Jadi sejarahnya item itu karena semenjak saya menunggu jadwal wisuda, saya sering sekali ke sawah jadinya itu. Saya sering sekali ke sawah sekarang. Biasanya jam 2 sudah berangkat ke sawah sekarang. Jadi berbeda sekali ketika saya di Jogja.
biasanya saya ngampus, ngajar di Mualimin, kemudian pulang dari sana, dari Jogja, saya di rumah ke sawah seperti. Jadi maklum kulit saya tambah hitam. Tapi ya, semoga tulisan saya semoga memutihkan gitu lah, memutihkan kulit saya seperti itu. Jadi sedikit sharing ketika saya di UIN Sunan Kalijaga. Jadi saya sudah menyelesaikan studi saya di S2 di UIN Sunan Kalijaga, tapi terkendala adanya wabah virus corona yang seharusnya wisuda itu dilaksanakan kemarin tanggal 15 April, tapi kemudian diundur, dan diundurnya ini yang sangat tidak menentukan ini, yang membuat saya agak bingung lah gitu, gelisah gitu, karena tidak ada kepastian dari kampus. Jadi untuk sementara saya tinggal menunggu wisuda dan ijazah gitu. Itulah makanya kenapa saya pulang gitu daripada di Jogja. Karena di sana juga saya sudah keluar dari kerjaan saya di Mualimin Muhammadiyah, sudah 2 tahun di sana. Saya keluar kemarin bulan Februari karena memang ada agenda di rumah gitu, ada pekerjaan rumah yang tidak bisa saya tinggalkan gitu. Jadi saya keluar dari Mualimin. Ya tidak apa-apa, Dan hitam. Apa hitam di sawah, tapi kan menghidupi seluruh warga masyarakat yang butuh makan kan, kena pembatasan PSBB apa ya itu? Pembatasan sosial jarak jauh itu apa? Besar. Monggo silakan lanjutkan. oh ya, jadi saya mohon maaf sekali. Dulu itu saya ingat sekali ya. Saya ingat sekali ketika mau S2 itu mengatakan sama Cak Makrus bahwasanya ketika nanti pas kuliah selesai studi S2 itu saya mau nyetak buku itu. Dan alhamdulillah tulisan saya kemarin mau wisuda ya, tulisan saya sudah selesai. Tapi berhubung terkendala biaya, jadi saya ini ditunda untuk penerbitannya gitu. Karena apa? Karena nanti karena di rumah saya alokasikan untuk dana itu, dana ketika saya bekerja di Mualimin itu untuk mendirikan lembaga pendidikan di desa saya, TK Fajar Tebit gitu. Jadi mohon doanya kepada teman-teman, kepada rekan-rekan agar lembaga pendidikan yang saya dirikan di sini dapat bermanfaat bagi khususnya masyarakat di dusun saya, seperti itu. Amin, amin, amin. Jadi mohon maaf sekali kepada Cak Makrus untuk tulisan saya tidak bisa diterbitkan sebagai kenang-kenangan saya studi S2 seperti itu. Karena tulisan itu saya ubah menjadi jurnal aja gitu. Gitu. Akhirnya tak jadikan sebuah artikel jurnal gitu. Daripada tidak diterbitkan sama sekali. Gitu, mohon maaf sekali Cak Makrus. Tapi saya saya alokasikan ke lembaga pendidikan TK soalnya gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Monggo dilanjutkan ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Wahyu ini sangat luar biasa, produktif. Jadi jangan merasa bahwa gara-gara sering di sawah jadi hitam begitu. Karena orang di sawah itu adalah menghidupi masyarakat yang lagi kurangan beras kan itu. Itu aja itu. Ini sudah bergabung Mas Lukman ini juga dari baru lulus kemarin. Ini pendekar karena di UMP itu adalah salah satu aktivis HW Tapak Suci ini. Ini sudah bergabung tapi kok gambarnya kok nggak kelihatan ini. Tadi muncul itu. Iya, Pak. Maaf. Alhamdulillah. Tolak. Ya, silakan bukan karena kena corona kan ini kameranya ya.
Wajahnya kok gak kelihatan ini? Itu diklik aja itu, bagian sebelahnya itu. Halo? Nah, ini karena baru lulus ini, ya silahkan berbagi Jaringannya agak susah, Pak. berbagi pengalaman terhadap adik tingkatnya ini yang sudah bergabung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Mas Fahri juga minta lagi nanti untuk Agak susah ini jaringannya, Ustaz. ya kita yang penting kita sudah dengar ini. Dengar kan? Halo? Bagus? Halo? Wah, ini ya halo? Ya, halo. Nah, Halo. silakan. Gantian sekarang. Jaringannya agak susah nih, ya, Ustaz. Mohon maaf, jaringannya agak susah. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Gantian berbagi pengalaman itu. Ini putus-putus nanti. Ya, nggak apa-apa. Silahkan. Tuh, pengalamannya apa nih, Ustaz? Ya, pakai apa? Bersilat apa Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah semuanya insya Allah sehat walafiat. Halo. Ya, halo. Bentar. Ini silakan ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar ya. Ayo lanjut Mas Lukman. Halo? Wanita Triana keburu tidur ini. Fahri digabung? Fahri? Ya, Pak. Wah, ini gantian dari Papua nih sekarang. Lukman gantian dulu ya, sambil membenarkan sinyalnya itu. Lanjutkan yang tadi itu, pengalamannya sampai Papua, sehingga harus PJJ juga ya, pacaran jarak jauh. Kan PCC sekarang BCC, Pak. Oh iya. Bijak Selesai Club. Oke, silakan lanjutkan tadi, Mas Fahri. Bisa diulang dari awal, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Wahyu, Mas Hafid, selamat malam. Di sini menunjukkan pukul 10.19, Pak. 2 jam lebih malam ternyata dari Jawa. Jadi tadi sampai mana kedengarannya, Pak? Tadi tentang sampai pengalaman kenapa resign dari Bank Syariah Mandiri, yang itu. Iya, Pak. Jadi intinya kenapa resign dari Bank Syariah Mandiri, padahal kan kalau menurut jurusan ya, Pak ya, dari hukum ekonomi syariah, ya jurusan menjurus ke perbankan syariah. Tapi karena mungkin saya jiwanya jiwa petualang juga sih, Pak. Jadi ingin coba-coba yang lebih ide di lain samping itu juga kan saya melihat peluang di Bank Mandiri Syariah itu kecil sekali, Pak. Dilihat senior-senior yang di situ juga udah lama, udah 6 tahun, 7 tahun, beliau masih outsourcing, Pak. Belum pegawai tetap seperti itu. Jadi saya lebih lihat ke masa depannya. Saya coba baca ada pas lowongan, Pak, di BPJS jadi sekelas belajar. Oh, ternyata sepertinya peluang ke depannya oke. Jadi saya coba-coba untuk ikut dari mulai tes administrasi sampai terakhir itu orientasi. Sampai tahapnya kurang lebih 7 bulan, Pak. Dari bulan Januari sampai bulan Juli. Juli, September baru penempatan. Awalnya nggak tahu juga ini sistemnya bagaimana, dilempar ke ujung timur, Pak. Dilempar ke ujung timur, tapi saya mendapatkan ilmu yang luar biasa di sini, Pak. Banyak sekali dari toleransi di sini, toleransinya luar biasa. Sangat-sangat
baik dari berbagai, meskipun di sini ada, mohon maaf Pak ya, ada berbanyak, hampir setengah Kristen setengah Islam seperti itu, tapi rukun kalau secara toleransi seperti itu Pak. Mungkin yang kurang itunya orang-orang yang di gunung Pak, orang-orang gunung, orang-orang asli itu yang sering agak rese sih. Gimana itu? Jadi kalau di jalan ketemu orang-orang atas Pak, Jaya Wijaya, seperti orang-orang gunung, intinya itu yang gak rese kalau ketemu di jalan suka masih ada di sini kalau minta mbak uang buat beli rokok kayak gitu. Apalagi kan mungkin lihat muka saya, bukan orang sini. Ya, terus mungkin di sini tantangannya lebih ke makanan juga harus banyak sih Pak yang masih ada jual-jual. Rata-rata penjualnya orang-orang Madura Pak sini. Sate-sate Madura. Oh bisa, jangan-jangan sate babi itu. Tapi yang paling ngeri Pak di sini kalau sampai kita apa namanya, misalkan nabrak babi atau anjing Pak, mohon maaf ya, itu ganti ruginya melebihi ganti rugi nyawa manusia itu. Gimana itu? Pak. Misalkan kita nabrak babi Pak, dihitung nanti itu keturunan 7 turunannya babinya berapa, nyampe berapa ratus juta gantinya itu. Waduh. Jadi intinya kayak itu Pak, saya ke Papua mungkin lebih ke berpetualang aja Pak, cari pengalaman mumpung masih muda, yang penting masih di jalan insya Allah jalan yang benar Pak. Statusnya sekarang di BPJS Kesehatan gimana itu? BPJS Tenaga Kerjaan gimana? Tenaga kerjaan. Status apa Pak ini Pak? Status apa Pak? Mohon maaf. Status kepegawaiannya. Oh, kepegawaiannya nanti kan untuk 1 tahun pertama itu masih apa namanya orientasi, nanti tahun September tahun ini baru, nanti September juga penentuannya juga Pak, itu nanti SK mutasinya keluar atau tidak, seperti itu. Oh nanti ada mutasi lagi itu berarti? Iya Pak. Oh iya. Ada kesempatan untuk dipindah ke Jawa bagaimana itu? Kesempatan pastinya ada Pak, tapi kayaknya ngantri dulu Pak. Tapi kalau ada sih beberapa yang katanya yang kalau berprestasi nanti bisa lebih cepat mutasinya Pak. Ya berdoa saja Pak, mudah-mudahan. Bantu doanya juga dari rekan-rekan semua biar segera kembali ke Jawa aja. Ya, amin. Di sini sekarang lockdown Pak, jadi penerbangan apa semua ditutup. Hanya cuma Argo saja. Berarti kamu tidak bisa pulang berarti ini? Sementara karena bandara masih tutup, belum bisa pulang. Belum ada kepastian kapan dibukanya. Sudah berapa lama di Papua itu? Di BPJS itu? Itu dari September udah mau 8 bulan ini Pak. Oh 8 bulan itu ya. Ya mudah-mudahan lah segera ini ya betah. Ini sudah bergabung Mr. Judin ini. Halo Mr. Judin. Halo. Karena saya terus terang, ini saya terus sama Bu Wistian kan dosen baru ya, tidak kenal detail ke teman-teman begitu, terutama teman-teman alumni gitu. Ini dulu mungkin langsung ke jenengan, ini yang lain sudah sharing tadi tentang pengalaman selama ini di kampus, di bidang kerja dan seterusnya. Nanti ya kita minta untuk berbagi, Mr. Judin. Bukan Mrs. ya. Bukan Miss. Oke, silakan Mas. Bisa memperkenalkan diri, angkatan berapa, lulusnya kapan? Saya angkatan 2013. Dulu berarti angkatannya adik kelasnya 2013. 2009. Waktu Fakultas Agama Islam masih sepi ya. Wah, masih sepi gitu ya? Berarti angkatan saya itu angkatan terbanyak menggebrak pertama kali, kemudian semakin ke sini semakin rame. Dulu belum ada Hizbul Waton, belum. Sekarang sudah ada. Dulu masih sepi, sekarang sudah rame.
mahasiswanya juga kelihatannya udah banyak sekarang. Sekarang sudah sepi lagi karena WFH sih. Oke, lanjut Mas. Selama dulu di PAI ya asik-asik aja. Cuman yang kurang ditekankan mungkin di ininya ya, kontribusi penulisannya belum, mahasiswanya hanya sebatas kepada tugas. Jadi ini untuk dosen di situ ya, mahasiswanya diberikan ruang, diberikan tempat untuk mereka supaya pandai menulis lah. Oke, siap. Mungkin ada jurnal atau majalah mahasiswa gitu diaktifkan biar. Berarti Bisa. jenengan itu lulusnya 2013. Saya lulus 2013. Angkatannya? Kemudian saya mengabdi di SMA Muhammadiyah Kota Tegal sampai 2019. Saya menjadi pembina panti asuhan Muhammadiyah Kota Tegal 6 tahun. Dan sekarang pindah ke Solo. Kemarin ngajar. Sekarang saya di Solo. Oh iya. Ngajarnya di mana, Mas? Saya SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Tapi ini sudah beberapa waktu lalu saya resign karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya saya harus memutuskan memilih salah satu. Akhirnya saya sekarang lagi mau mendirikan majalah. Majalahnya apa, Mas? Majalahnya apa? Majalah Juang, insya Allah. Wah, luar biasa. Sepertinya aktivis, kayaknya dulu aktivis kayaknya ya. Biasa-biasa aja. Oke, lanjut, Mas. Saya dulu biasanya di belakang layar, nggak kayak teman-teman lain. Kalau temanku itu saya bantu di belakang aja. Biar yang lain yang kelihatan bagus aja. Kalau saya mah di belakang ya, cukup lah. Ada tambahan lagi? Mungkin cukup ya, karena sekarang musim corona saya harus WFH gitu ya. Dan cocok ini. Saya kerjanya sekarang di rumah cuma desain gitu, nggak ngapa-ngapain. Di mana, Mas? Itu di Suramas itu di Solo apa pulang lagi ke Tegal? Enggak, saya di Solo. Di Solo. Di Solo karena istri PNS di sini. Oke, nanti kita sambung lah kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan. Apa nanti kita minta berapa eksemplar majalah Juang? Insya Allah nanti saya kirim ya. Kalau ada kelebihannya, dan nanti saya minta untuk dosen UMP atau PAI untuk langganan lah. Langganan dulu boleh enggak? Kalau mau iklan juga boleh. Oh, nggak bisa, nanti nggak bisa hidup majalahnya kalau ikhlas itu. Jadi kayak selebaran di masjid itu. Ini sudah juga bergabung, tapi Asus ini merek HP ini. Tadi nggak tahu ini siapa ini, boleh tahu namanya? Halo, Asus? Aduh, malah hilang itu. Oh, Lukman. Sudah kedengeran belum, Lukman? Agak susah, tapi sinyalnya. Sinyalnya kurang baik ya. Sinyal ini kurang mendukung. Tapi ini udah bagus ini. Iya, kadang putus-putus. Ya, ini tadi Mr. Judin ya, sudah berbagi pengalaman tentang suka dan dukanya. Mungkin banyak dukanya ya, mungkin kalau dulu ya. Banyak dukanya ya mungkin, karena jumlah mahasiswanya sedikit. Malah sekarang tidak ada itu. Selain anak mahasiswa UKM di gedung kemahasiswaan yang lagi nongkrong di sana itu. Iya. Kampus kan tidak memperbolehkan kerumunan. Oke, silakan sekarang Mas Lukman untuk melanjutkan yang tadi.
kami persilakan, monggo. Nanti putus-putus lagi nih. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik, Pak. Alhamdulillah saya sehat. Ya. Apa ini berbaginya semacam apa ini, Sat? Berbagi Saya pengalaman bingung. karena juga kebetulan ada mahasiswa yang masih kuliah. Jadi nanti berbagi pengalamannya kira-kira apa saja yang bisa kita bagi lah. Syukur-syukur tadi menjadi donatur. Mungkin keadaan saya dulu ya. Sat. Oke, silakan Mas Umar. Ya, alhamdulillah setelah kemarin saya lulus di berarti Fakultas Agama Islam kemarin, baru kemarin saya bulan September tahun lalu lulus, terus mencoba sebenarnya pengen langsung daftar masuk itu apa namanya S2, cuma nggak bisa, jadi nunggu sampai tahun ajaran baru dan tepatnya bulan Desember saya baru masuk kuliah lagi S2 lanjut di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, saya kira Purwokerto. Kalau di Purwokerto lagi kayaknya ilmunya biar banyak gurunya gitu, Sat. Di tempat lain apa itu? Kita lebih banyak guru, lebih banyak penyerapnya gitu. Kalau di Purwokerto nanti ketemunya itu terus ilmunya biar tambah banyak guru gitu, Sat. Nah, nanti ketemu dengan Mas Judin itu. Oh gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya di Surakarta. Ya, lanjut. Di UMS. Ya, baru semester 1 ini, Sat. Oh, sudah masuk berarti sekarang? Sudah masuk. Jadi sudah mulai perkuliahan dan alhamdulillah ya berbeda kuliah S1 sama S2 gitu ya. Dosanya langsung dokter dan profesor semua. Agak kaget ya, lumayan lah. Cuma kan itu pengalaman kita saja. Tapi selain itu juga kegiatan saya masih ngajar, cuma saya ngajarnya di Tegal. Jadi kembali ke pondok dulu yang pertama saya ajar, kembali lagi ke situ. Jadi saya ngajar sambil lanjut kuliah S2. Lumayan pulang pergi. Kegiatannya seperti itu saja. Kalau untuk saya sering dengar motivasi kenapa saya ingin S2 itu salah satunya motivasi dari Bu Zakiyah. Ketika saya mau lanjut S2 itu berpikir gini, kira-kira saya bisa nggak ya lanjut S2? Terus ingat omongannya Bu Zakiyah, yang paling saya dengar itu, yang paling saya ingat adalah tentang skripsi dan tesis. Ya. Namanya orang sekolah S1 ataupun S2 itu kan nggak lepas dari skripsi dan tesis. Nah, itu saya berpikir di situ. Kira-kira saya mampu nggak mengerjakan tesis. Nah, tapi ketika Bu Zakiyah mengatakan, kalau kalian punya tugas apapun, khususnya skripsi ataupun tesis, kerjakanlah terlebih dahulu, jangan berpikir bisa atau enggaknya, salah apa enggaknya pasti ada. Nah, itu kan Bu Zakiyah ngomong seperti itu berulang-ulang, terus saya akhirnya termotivasi, weslah jajal dulu, weslah coba dulu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan tekad masa bodoh bahasanya berarti ya. Kalau dalam bukunya siapa itu yang gimana, Seth? Sekarang kan jadi masa pinter kan? Iya. Jadi kan bodoh amat gitulah bahasanya. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu ada bukunya. Nah, jadi akhirnya saya udahlah kerjain aja dulu, masalah antar bisa apa enggak ya kerjain dulu. Ya sama seperti yang dikatakan Bu Zakiyah itu. Nah, Bu Zakiyah kan katanya dulu pernah saingan dengan sekretaris PP kita, Pak Mukti dulu. Dia bercerita kayak gitu, ketika ditantang kerjakan bisa apa enggak, ternyata kan Bu Zakiyah malah lebih dahulu menyelesaikan tesisnya dan alhamdulillah sekarang udah doktor. Ya, derajat. Jadi ada motivasi dari salah satu dosen kita yang akhirnya saya bisa tembus. Yang mungkin itu bisa dijadikan motivasi juga untuk adik-adik yang masih belum lulus. Jadi jangan berpikiran kita bisa apa enggak, coba dulu. Kalau dalam mahfuzat itu ada kata-kata jarib walahid takun arifan, coba dan perhatikanlah, maka nih saya kamu akan tahu. Dan itu juga lumayan pegangan untuk saya lah. Iya, pegangan untuk saya juga. Jarib walahid takun arifan, coba dan perhatikanlah, nih saya kamu akan tahu. Disitulah saya mencoba, akhirnya alhamdulillah bisa. Saya jalan ini baru semester 1, insya Allah nanti bulan Juni-Juli saya masuk semester 2, dan semoga saja tepat waktu lah
kuliahnya. Gitu. Minta doanya saja Pak semuanya. Amin. Lancar jaya. Ya. Ini selamat gabung Ibu Redmi ini, tapi enggak tahu Ibu siapa. Mohon maaf ini Ibu. Karena saya masih baru dengan Bu Istiana di bawah itu. Jadi tidak kenal alumni yang sudah lama, mungkin Mr. Judin yang hafal ya. Bu Janisa kayaknya itu. Gimana, Bu? Bu Janisa kayaknya. Oh, Bu Jen. Nggak pakai itu. Betul, Bung. Ini alhamdulillah sudah bergabung beberapa teman alumni. Nanti tadi kita sharing, ini ada Mas Fahri dari Papua itu, karena sekarang tugasnya dia ada di Papua, Mas Lukman, Mas Wahyu, Ketua IKA alumni, Mas Hafid itu. Ini tinggal mahasiswa tinggal hanya satu, jadi dua. Mas Triana kayaknya lagi membenarkan busur ini kayaknya di Sambi, mendengarkan petuah-petuah dari seniornya ya mungkin ya. Jadi begitu. Ini Bunda Jen, ini nanti karena saya dibilang begitu oleh Pak Mahfud. Ya, jadi menyimak. Nggak ada lagi. Iya. Jadi alhamdulillahnya sekarang itu di fakultas bertambah satu doktor baru, Pak Dekan, baru selesai dari bincang-bincang. Jadi baru selesai di UMM kemarin tanggal alumni UMP 9, tanggal 9 ngomong lagi kan apa selesai sudah ujian ngomong lagi. 2 orang kalau di PHI yang 3, Pak Mintaraka, Pak Wake, sama Pak Leman. Ini yang masih belum, mohon doanya semoga nanti para dosen kita itu selesai kuliahnya, termasuk Pancet, begitu ya. Jadi itu harapannya nanti di ke depan bisa membuka prodi baru, doktor, karena sudah dokternya sudah banyak, dan mohon doanya Bu Zakia, segera guru besar, Pak Anjar segera guru besar gitu. Jadi ini masih dalam proses sebenarnya. Kayaknya mungkin yang lebih dulu bisa jadi untuk guru besar itu adalah Pak Anjar, kemudian Bu Zakia, Pak Ibnu, Pak Darojat, Pak Mahful. Yang lain kan masih belum karena belum selesai begitu. Oke, ini biar berbagi Bunda Jen ya. Berbagi pengalaman dengan adik tingkat ya. Bunda Jas ya. Jas apa Jen? Tapi bukan Jin ya, Bu ya. Bu Jen. Monggo ini berbagi pengalaman tentang dulu pada saat kuliah bagaimana, kemudian yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa ini biar pada sudah lulus itu bisa ada pandangan kira-kira apa yang harus dipersiapkan. Monggo, saya persilahkan. Kebetulan kan beliau ini adalah mahasiswa S2 kita itu. Oke, silakan. Menyimak dulu. Perlu menyimak karena sudah simpangkannya sudah dari tadi ini, Bu. Kamu baru gabung lah. Apa? Monggo silakan. Baru gabung. Enggak apa-apa, silakan. Ini anggap saja UTS ini. UTS. Oke, monggo. Oke. Dari mana nih? Dari mana saja? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, terkait waktu saya mengikuti kuliah pendidikan S1, ya kan? Pengalaman-pengalaman itu kan yang disampaikan pada teman-teman semuanya. Amazing sekali karena berbagai pengalaman yang saya dapatkan di saat S1, ya, berbagai romantika yang terjadi saat itu karena kuliah saya saat itu kan posisinya itu sambil bekerja. Iya, sambil bekerja. Jadi tantangan di dunia kerja dan tantangan di dunia
pendidikan juga. Jadi berbagai dilema yang saya hadapi terkait dengan orang sedang kerja kok pokoknya di saat itu posisi saya hampir saya sering curhat sama Bu Zaki. Bu Zaki juga itu termasuk orang yang memberikan secercah motivasi untuk saya terus maju terus sampai saya ingin keluar dari bingung mau keluar dari Basnasnya atau memutuskan pendidikannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah dosen-dosennya care semuanya ya. Semua termasuk itu ya namanya ya. Saya lupa. Sinyalnya kayaknya sudah mulai hilang, nggih. Udah, telepon, nggih, lanjut. Iya, ada salah satunya dosen-dosennya saya itu sampai sekarang catatan-catatannya, kenangan-kenangan yang termasuk membuat inspirasi-inspirasi itu masih ada di ingatan saya. Mulai dari Ustadz Mahful, dari Bu Zakia, dari Ustadz Ibnu, dari Pak Anjar, terus lagi ada Ustadz Leman, Ustadz Bintaraga, ya. Seolah-olah skenario Allah itu saya diberikan kemudahan banget, padahal saya kerja, tapi saya bisa mengatur waktu, dan alhamdulillah skenario dilalah kok UMP itu welcome, saya posisi kuliahnya itu bisa sore, bisa pagi kayak gitu. Tapi kebanyakan teman-teman, masya Allah, teman-teman bisa, maksudnya semuanya care, saya kerja mengikuti gitu loh, mengikuti alur waktunya gitu. Tapi ini ada ya satu yang masih saya ingat ini ya. Saat itu mahasiswa yang namanya siapa ya? Namanya Sunarso yang dari Suma Gede. Menyampaikan gini. Betul. Iya, kan UTS. Ini yang masih saya ingat. UTS. Nilai saya lihat wong dikira katanya Bujen itu nggak remedi kayak gitu ya, nggak remedi. Bujen udah nilainya A sehingga saya nggak ke UMP. Nah ternyata setelah dilihat itu hasilnya ternyata saya remedi. Setelah melihat hasil nilainya sudah tercetak gitu ya, ternyata saya remedi, tapi gitu. Sahabatku Sunarso itu Bujen nilainya sudah A, alhamdulillahirabbil alamin. Dan satu di situ saya mendapat posisi di situ nilainya D di mata kuliahnya Ustadz siapa saat itu Ustadz Profesor Delami. Anak Dene sampai sekarang nggak apa-apa udah yang penting kan dedikasinya gitu ya. Nah, terus terkait dengan masalah tantangannya, karena saya di dunia sosial 13 tahun, nganuni skripsi, ya, ini saya juga bola-balik sering curhat juga, ya gitu. Tapi alhamdulillah luar biasanya bisa gul. Halo juga. Jen? Yes. Aduh, kok nggak ada suaranya? Halo. Ini mohon maaf. Halo. Makin malam ternyata ini malah makin seru. Tapi ini karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Waktunya sudah mau habis ini. Dan ternyata ini malah videonya punya saya tidak bisa kedengar ini. Ini tinggal 15 menit lagi karena waktunya udah mau habis nih. 5 menit lagi ini waktunya udah mau habis. Barangkali kita buat sesi kedua, pertemuan yang depan, kedua kalinya nanti kita minta teman-teman alumni dari Ujen, Mas Judi, Mas Hafid, Mas Abdullah, Mas Wahyu sambil jalan nih kayaknya, itu tetap bisa gabung minggu depan, sehingga nanti bisa kita sharing kegiatannya ini karena sudah maksimal kita sampai jam 9. Ini sudah mau habis ini masalahnya.
karena ternyata saya juga tidak bisa mendengar suaranya teman-teman sekalian. Jadi suaranya sudah tidak bisa mendengar saya. Gimana ini? Mungkin kita lanjut minggu depan, ya. Kita lanjut minggu depan untuk pertemuan yang berikutnya. Nanti saya kabarin lagi untuk nge-share kegiatannya. Bisa? Iya. Halo, bisa? Kalau bisa jangan malam, biar ikut kajian. Saya nggak ada suaranya ini, nggak bisa mendengar suaranya. Oh, ya udah. Ya. Halo? Halo. Nggak usah, maksudnya nggak usah.